Nah, di sini meskipun kita itu semuanya sudah masuk ya, sudah checklist, validasi data Pusdatin, namun di sini kalau misalkan status kita, jenis pegawaian kita masih guru honorer sekolah, maka kita tidak bisa setelah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021, apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi tanggal 4 Februari telah menyampaikan, yaitu telah dibuka pendaftaran dan juga seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan. Yang mana di sini nanti untuk timelinenya, ini nanti akan dimulai pendaftarannya, yaitu mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022. Pada video ini kita akan, berusaha untuk membantu menjawab ya dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar video saya sebelumnya, dikarenakan, keterbatasan waktu dan juga tenaga, tidak bisa membalas satu persatu. Nah, di sini kita sajikan yaitu hasil tanya jawab dengan Kemdikbud, teman-teman, yang mana di sini yang namanya seleksi administrasi atau pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, merupakan syarat mutlak supaya nanti bisa diundang ya dalam Pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini, ini adalah kita masuknya pada bagian ini, teman-teman. Nah, ini, yaitu tahap satu ini ya, bagian pertama, yaitu pendaftaran dan seleksi administrasi. Jadi kita saat ini adalah masuk pada bagian ini, pendaftaran dan seleksi administrasi. Kalau misalkan dalam pendaftaran dan seleksi administrasi ini nanti kita lolos, maka nanti kita akan diundang ke pretest PPG atau seleksi akademik. Ini teman, kalau misalkan kita, sudah lolos pretest, PPG atau lulus seleksi akademik, barulah kita nanti bisa mengikuti rangkaian PPG dalam jabatan di, tahun ini. Nah, tentunya dalam masa pendaftaran ini dan juga nanti untuk langkah berikutnya apa, teman-teman banyak sekali mendapatkan, berbagai macam permasalahan dan persoalan ya. Nah, bagaimanakah untuk, keterangannya? Silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Di antaranya kalau misalkan di sini kita rangkum dari pertanyaan teman-teman, ini adalah di yang pertama, ini adalah di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat atau yang resmi tentang PPG, kapan PPG dalam jabatan akan dimulai, kemudian bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG dalam jabatan, apa persyaratan siapa saja yang dapat ikut dalam PPG ini, kemudian saya memiliki akun SIM PKB lebih dari satu, apa yang harus saya lakukan, mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk, mendaftar PPG, saya telah lulus seleksi akademik 2019, apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi dari awal lagi atau melakukan pendaftaran di seleksi administrasi ini. Saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi tahun 2021, apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Saya sedang mengikuti program guru penggerak, apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Apakah PPG dalam jabatan tahun 2022 juga termasuk untuk guru yang di bawah naungan Kemenak? Saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tapi saya terhenti di PPL karena waktunya bersama dengan Latsar. Apakah saya bisa ikut lagi? Saat mengisi profil diri, pilihan jabatan fungsional saya tidak ada. Apakah yang saya harus pilih atau diisi? Apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus bagaimana? Memilih apa? Prodi ijazah S1 saya dapat mengambil bidang studi apa ya? Kemudian setelah lulus seleksi administrasi, apa langkah selanjutnya? Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, langsung saja. Di sini kita membuka yaitu tanya jawab bersama dengan ppg.kemdikbud.go.id untuk penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, teman-teman. Nah, di sini pada bagian yang pertama, kita akan membacakan dan juga membahas ya, terkait tentang, kebanyakan pertanyaan dari teman-teman yang sering muncul. Nah, untuk yang pertama, di mana saya bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang PPG? Nah, di sini kita buka jawabannya. Jawabannya adalah informasi yang akurat ini dapat kita dapatkan melalui laman resmi PPG, yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Dan juga Instagram yaitu @ppg.kemdikbud. Jadi teman-teman di sini adalah merupakan, situs atau portal yang
digunakan dalam pendaftaran ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id ini teman-teman, dan kita bisa klik enter. Nah, pada bagian ini teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini. Ini adalah website resmi ya, Pusat Informasi Pendidikan Profesi Guru. Bagi teman-teman yang dalam jabatan bisa klik pada bagian ini, PPG dalam jabatan. Nah, ini informasi terbaru kemarin adalah ayo mutakhirkan data dan pemutakhiran data. Kemudian termasuk juga dari teman-teman yang kemarin PPG Darlon tahun 2021 ya teman-teman. Yaitu termasuk pengumuman dari UKM PPG, lapor diri, kemudian pengumuman UP dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pusat informasinya. Teman-teman langsung saja di bagian ppg.kemdikbud.go.id teman-teman. Kemudian untuk yang kedua, kapan PPG dalam jabatan ini akan dimulai? Nah, PPG dalam jabatan inilah silahkan memantau laman resmi PPG dan membaca surat edaran terkait tentang PPG dalam jabatan tahun 2022. Tentunya teman-teman telah mendapatkan surat edarannya ya. Yang surat edarannya ini adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah surat edaran yang baru saja kemarin, surat edaran terbaru terkait tentang PPG. Nah, di sini untuk jadwalnya juga sudah tertera di sini teman-teman. Nah, ini jadwalnya ya, untuk rangkaiannya tentunya teman-teman sudah memiliki file ini semua ya. Oke, ini adalah untuk kapan akan dimulai PPG-nya adalah seperti itu. Kemudian bagaimana cara mendaftar sebagai calon peserta PPG? Nah, di sini untuk tata cara pendaftarannya, ini seperti yang sudah tertuang, yaitu dalam surat edaran tadi teman-teman, yang mana tutorialnya ini adalah sudah saya berikan ya, itu adalah namun tutorial di tahun 2019, tapi tahun 2022 nanti nggak akan jauh berbeda. Silakan teman-teman pantau channel calon guru ini, nanti akan saya berikan tutorial live-nya, yaitu pada hari pertama pembukaan pendaftaran ya, yaitu tanggal 10 nanti teman-teman. Kemudian berikutnya, apa persyaratan dan siapa saja yang dapat mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, di sini persyaratan pendaftaran ini adalah juga ada dalam surat edaran tentang seleksi administrasi. Nah, ini adalah untuk persyaratan pendaftarannya, semuanya sudah ada di sini, siapa saja yang berhak untuk ikut. Adalah berdasarkan dari pemutakhiran data calon peserta dulu ya di Dapodik, yang terdiri dari ini guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 dan juga yang diangkat mulai 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Berarti yang tidak masuk dalam kategori ini tidak bisa ikut dalam pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini teman-teman. Termasuk juga dari teman-teman yang di PLPG-nya nggak lulus-lulus ya, ini juga bisa melakukan pendaftaran. Nah, ini berikutnya, saya memiliki akun SIM PKB lebih dari satu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini sudah saya jelaskan dan tutorialnya sudah ada pada video saya sebelumnya ya. Ini kita lakukan pelaporan melalui akun SIM PKB kita masing-masing, bagian FAQ, dan juga kita bisa ngomong langsung kalau ingin cepatnya, ngomong ke Dinas Pendidikan masing-masing, bagian simptom SIM PKB ya, bagian ketenagaan, atau LPMP. Itu nanti akan lebih cepat ya teman-teman. Kemudian mengapa saya tidak mendapatkan notifikasi di akun SIM PKB untuk mendaftar PPG? Nah, ini adalah kalau misalkan, nah ini adalah contohnya teman-teman, yang dimaksud dengan notifikasi di akun SIM PKB, yang dimaksud dengan notifikasi untuk mendaftar PPG adalah yang seperti ini teman-teman. Ini adalah contohnya di tahun 2019 kemarin ya. Ini adalah notifikasi nanti yang akan muncul di tanggal 10 Februari ini, yaitu program PPG dalam jabatan, pendaftaran calon seleksi kompetensi akademik tahun 2022 dibuka. Silahkan klik di sini, nanti kita akan bisa mendaftar ya teman-teman. Dan juga mengupload berkas-berkas yang telah disyaratkan. Namun kalau misalkan teman-teman ketika tanggal 10 login ke akun SIM PKB tidak mendapatkan notifikasi seperti itu tadi, berarti di sini teman-teman bukan merupakan sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Karena apa? Mungkin saja dari pemutakhiran data teman-teman itu belum memenuhi syarat ya untuk dipanggil menjadi peserta PPG ini teman-teman. Mungkin saja teman-teman ada yang belum punya NUPTK atau masih honor sekolah dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya telah lulus seleksi akademik atau pretest PPG 2019. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Ini kemarin banyak sekali teman-teman yang bertanya ya teman-teman. Nah, di sini ada dua pertanyaan sebenarnya sama ini. Namun nanti sedikit berbeda kasusnya teman-teman. Nah, ini yang pertama dulu. Saya telah lulus seleksi akademik 2019. Apakah saya langsung jadi peserta PPG, lapor diri,
ataukah harus ikut pendaftaran dari ulang lagi? Nah, ini sangat menentukan, teman-teman harus cermati ya. Kita buka jawabannya. Nah, di sini jika Anda lulus seleksi akademik 2019, namun tidak lulus seleksi administrasi 2021, maka Anda harus mengikuti proses pendaftaran dan seleksi tahun 2022. Jadi kalau misalkan teman-teman telah lulus seleksi akademik di tahun 2019, tapi teman-teman ini tidak upload berkas pemberkasan, artinya teman-teman tidak lulus seleksi administrasi kemarin, ini nanti teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk pada ppg.kemdikbud.go.id sekaligus bagi teman-teman yang bertanya mengapa belum ada notifikasi informasi terbaru. Registrasi calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 akan dibuka mulai tanggal 10 Februari 2022 bagi calon kandidat yang memenuhi syarat. Silakan akses kembali sesuai jadwal yang diterapkan. Nah, ini teman-teman, ini adalah informasi ya. Nah, coba perhatikan di sini teman-teman. Ini nanti teman-teman kita masuknya adalah pada bagian ini ya. Ini sebenarnya kemarin saya itu sudah lulus PPG, tapi kayaknya di sini sudah di-reset ya. Sehingga saya nggak bisa akses lagi pada bagian ini. Jadi bagi teman-teman yang di sini sudah lolos pretest tapi belum lulus seleksi administrasi, mungkin karena belum upload atau upload tapi gagal, maka teman-teman mulai dari awal. Kecuali beda kasusnya kalau misalkan dengan yang kedua ini. Nah, saya telah lulus seleksi akademik dan telah lulus seleksi administrasi. Apakah saya langsung menjadi peserta PPG 2022 atau harus ikut seleksi akademik lagi? Jawabannya apa? Bagi guru yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2021 tidak perlu mengikuti seleksi 22. Silakan memantau informasi selanjutnya melalui laman resmi dan akun SIPKB masing-masing. Nanti untuk kelanjutannya termasuk lapor diri dan lain sebagainya, panggilan dari LPTK. Nah, itu teman-teman. Kemudian saya sedang mengikuti program guru penggerak. Apakah saya bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, di sini maka teman-teman bisa cek ya jawabannya. Ini adalah apakah kalau ikut guru penggerak ini boleh ikut. Calon peserta yang sedang mengikuti program guru penggerak dapat mengikuti seleksi administrasi PPG tahun 2022. Nah, ini teman-teman. Jadi bagi kita yang ikut calon guru penggerak ini boleh ya ikut mendaftar ini teman-teman. Nah, berikutnya apa-apa PPG dalam jabatan tahun 22 juga termasuk untuk guru yang di bawah naungan Kemenak. Nah, kemarin ada teman-teman yang bertanya. Kita cek jawabannya. Tidak, guru di bawah naungan Kemenak mengikuti PPG yang diselenggarakan oleh Kemenak ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini adalah khusus untuk yang Kemdikbud ya teman-teman. Berikutnya di sini saya dulu ikut PPG dalam jabatan tahun 2019, tapi saya terhenti di PPL. Karena waktunya bersamaan dengan Latsar, apakah ada kemungkinan saya ikut lagi? Jawabnya apa ini? Bagi guru yang telah terdata menerima bantuan pemerintah untuk biaya pendidikan PPG bukan merupakan sasaran PPG tahun 2022. Jadi bagi teman-teman yang tahun 2019 kemarin atau tahun 2020 itu sudah menjadi peserta PPG, akan tetapi teman-teman tidak tidak lanjut ya, mandek neng dalan, maka di sini teman-teman tidak bisa lagi teman-teman untuk masuk di sini, nggak bisa mendaftar ya. Nah, ini sangat jelas ya teman-teman, kemarin ada yang bertanya. Kemudian saya saat mengisi profil diri, pilihan jabatan fungsional saya tidak ada. Apakah yang saya isi atau saya harus pilih? Nah, di sini ini adalah kita beri tanda strip ya teman-teman. Kalau misalkan pilihan jabatan fungsionalnya nggak ada atau mungkin di sini nggak ada pilihan ya di profil itu, maka kita beri tanda strip ini. Apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, status honorer sekolah ini apakah bisa mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, di sini ini adalah jawabannya apa? Jawabannya honorer sekolah bukan merupakan sasaran PPG dalam jabatan 2022. Bagaimanakah cara kita mengetahui apakah kita honorer sekolah atau tidak? Nah, di sini kita bisa cek pada akun SIM PKB kita. Di sini kita login SIM PKB. Nah, di sini meskipun kita itu semuanya sudah masuk ya, sudah checklist, validasi data Pusdatin, namun di sini kalau misalkan status kita, jenis pegawaian kita masih guru honorer sekolah, maka kita tidak bisa ikut PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, sasaran dari PPG tahun 22 ini adalah dari guru PNS, guru CPNS, kemudian P3K, kemudian guru honorer tingkat daerah, baik itu tingkat daerah tingkat 1 atau 2, yaitu provinsi atau kabupaten kota, kemudian juga guru tetap yayasan. Itu dari sekolah swasta teman-teman. Jadi jelas ya, untuk guru honorer sekolah ini tidak bisa.
Yang berikutnya, prodi S1 saya tidak terdapat dalam pilihan yang terdapat di menu pendaftaran PPG. Saya harus memilih apa? Nah, jika program studi saya ini nggak ada ya dalam pilihannya, ini kita milih apa? Nah, di sini silahkan memilih tidak ditemukan. Nah, ini. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi berdasarkan unggahan ijazah S1 atau D4. Nah, nanti kita diverifikasinya melalui unggahan ijazah kita. Jadi untuk pemberkasan ini teman-teman jangan sampai salah ya teman-teman. Kita harus cermat banget, nggak usah terburu-buru, waktunya ini nanti sampai tanggal 20-an ya, 21 atau 23 tadi. Jadi kita harus cermati jangan sampai gagal di seleksi administrasi. Kemudian prodi ijazah S1 saya, dapat mengambil bidang studi apa saja. Nah, di sini untuk ketentuan linearitas ijazah ini adalah tertera dalam surat edaran, terkait tentang PPG ini. Nah, ini adalah surat edarannya, teman-teman bisa cek ya, ini adalah surat edaran tanggal 4 Februari teman-teman. Ini, untuk linearitas ijazahnya ini teman-teman bisa cek di sini ya, cek sendiri, cek masing-masing. Kalau saya ijazahnya seperti ini, saya daftarnya pilih mapel yang apa, jurusan PPG-nya. Nah, karena nanti sangat menentukan sekali ya, termasuk linearitas ijazah nanti menjadi bahan pertimbangan dari LPMP untuk nanti ditentukan, apakah kita bisa ikut PPG dalam jabatan di tahun ini ataukah tidak. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini sebenarnya untuk seleksi administrasi atau pendaftaran ini ya seperti apa sih? Sebenarnya nih, setelah kita lulus seleksi administrasi, apa langkah selanjutnya? Nah, setelah kita lulus seleksi administrasi, bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka menunggu informasi berikutnya tentang pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Jadi teman-teman, untuk, di sini kita setelah lulus seleksi administrasi ini, maka kita yang lulus akan diundang pretest PPG ya, melalui akun SIM PKB. Kalau kita lulus pretest PPG, maka kita bisa lanjut lagi untuk, mengikuti PPG dalam jabatan. Tentunya, dengan berbagai macam rangkaian kegiatan ya, sampai nanti terakhir UKM PPG untuk teman-teman yang TMT 2015, nanti cuma 3 bulan, untuk yang setelah itu nanti selama 1 semester, teman. Demikian informasi ini teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Untuk pendaftaran PPG dalam jabatan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting sekali bagi teman-teman yang belum sertifikasi. Manfaatkan momentum ini dengan semaksimal mungkin, nggak usah tergesa-gesa, yang penting semuanya benar. Nanti kita akan, insya Allah bisa PPG ya tahun ini. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.